Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Desa Nyoman Sri Wriastuti dan teman-teman kelas 4H sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari akuntansi keberlanjutan, yaitu mengenai analisis laporan keberlanjutan perusahaan listrik dan otomotif. Next. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok 4, yaitu yang pertama, ada I Gusti Agung Ayu Oktavia Budiarti dengan NIM 2017051230. Yang kedua ada Kadek Juliantini dengan NIM 2017051232. Yang ketiga ada Ketut Sugianto dengan NIM 2017051237. Dan yang keempat ada saya sendiri selaku moderator Made Sri Junita Mawardi dengan NIM 2017051245. Next. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengertian perusahaan listrik dan perusahaan otomotif, kemudian mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan listrik. Selanjutnya ada dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan otomotif. Yang selanjutnya ada analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan listrik, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara. Kemudian yang terakhir ada analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan otomotif, yaitu perusahaan PT Toyota. Next. Baik, untuk pengertian perusahaan listrik dan perusahaan otomotif akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Juliantini. Untuk Juliantini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan listrik dan perusahaan otomotif. Pengertian perusahaan listrik. Industri listrik adalah perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang energi listrik. Energi listrik adalah teknologi hasil ciptaan manusia yang bertujuan untuk memperlancar segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan dalam perindustrian, kegiatan komersialisasi, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Listrik sebagai hasil dari perkembangan teknologi telah diciptakan oleh manusia dan teknologi sendiri dibuat untuk memudahkan manusia dalam kehidupannya. Pengertian perusahaan otomotif. Industri otomotif merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang mengalami persaingan yang sangat ketat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memasuki sektor ini. Otomotif sendiri adalah sebuah industri yang bergerak dalam memproduksi kebutuhan masyarakat berupa kendaraan sebagai alat transportasi. Next. Dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan listrik. Dampak ekonominya yaitu yang pertama ada pembangunan pembangkit listrik akan membantu industrialisasi di daerah sekitar pembangunan. Yang kedua ada pembangunan pembangkit listrik akan menyebabkan pergerakan keterkaitan antara industri maupun antar sektor secara lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Untuk proyek pembangunan pembangkit listrik perlu dipertimbangkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada selama tahap konstruksi dan operasi pembangunan pembangkit listrik akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung. Next. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu penggunaan energi nuklir akan berdampak pada penghematan bahan bakar fosil dan perlindungan lingkungan. Yang kedua ada dalam operasi normal PLTN sangat sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan dan bermanfaat bila mereka menggantikan pembangkit-pembangkit yang mengemisi CO2, SO2, dan NOx. Dampak negatifnya yaitu penggunaan listrik memiliki dampak utamanya adalah global warming atau pemanasan global. Yang kedua ada reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Next. Dampak sosial juga ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada peningkatan keahlian individu, peningkatan ilmu pengetahuan, ketersediaan lapangan kerja, perubahan pemanfaatan
teknologi, perubahan kebutuhan konsumsi, perubahan aktivitas sosial, mengurangi pengangguran, perubahan kehidupan keagamaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan perumahan dan transportasi, peningkatan harga tanah. Dampak negatifnya yaitu timbulnya perubahan kebiasaan masyarakat didasarkan pada akses ekonomi. Jika tidak ada kesamaan akan menimbulkan konflik sosial. Adanya perpindahan manusia mendekati pembangkit yang akan menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk yang akan menimbulkan kerawanan konflik sosial, kriminalitas, dan perubahan budaya. Next. Baik, sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Juliantini atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sugianto. Kepada Sugianto, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari adanya aktivitas perusahaan otomotif atau mesin. Yang pertama yaitu adanya dampak ekonomi. Dengan adanya industri otomotif, maka akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di sekitar wilayah industri otomotif tersebut. Kemudian dengan adanya transportasi juga akan membuat atau mempermudah distribusi suatu industri lainnya, sehingga perkembangan ekonomi dapat semakin meningkat. Selain melalui perekrutan tenaga kerja pada industri, masyarakat sekitar industri otomotif juga akan memperoleh kesempatan dalam usaha-usaha ekonomi yang bebas. Kemudian dengan dibukanya suatu industri otomotif di suatu daerah, maka akan menyediakan sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha yang dapat memberikan fasilitas bagi masyarakat luas maupun pemerintah, seperti dibangunnya jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya. Kemudian adapun dampak lingkungan dari perusahaan otomotif, yang pertama dari segi positif. Salah satu dampak positif adanya perusahaan otomotif terhadap lingkungan adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya, di saat kita ingin menanam pohon, tentu saja kita akan menggunakan teknologi sehingga mempermudah dalam penanaman pohon. Kemudian, pengaruh teknologi yang membuat kita sibuk seharian untuk bekerja atau belajar, menuntut kita untuk menciptakan sebuah taman kota untuk rekreasi di waktu yang lenggang. Jadi, pengaruh teknologi bisa menciptakan lingkungan yang baru. Kemudian adapun dampak negatifnya, di mana rusaknya lingkungan akibat penggunaan teknologi secara berlebihan. Misal, dalam membuat sebuah kota atau perumahan yang terdapat banyak alat-alat teknologi di dalamnya, penggunaan kendaraan bermotor, dan mesin-mesin yang hasil sisa energinya yang dapat merusak lapisan ozon, dan menimbulkan pemanasan global yang cakupan kerusakan lingkungannya adalah seluruh dunia. Kemudian, adapun dampak sosial. Dengan adanya industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang terus diprioritaskan pengembangannya karena berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak sosialnya yaitu terdapatnya penguatan pendidikan dan pelatihan, kewirausahaan, serta pasar tenaga kerja. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sugianto atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan listrik, yaitu pada perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero tahun 2020 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan. Jadi perusahaan ini bernama PT Perusahaan Listrik Negara yang termasuk Persero yang bergerak di bidang pembangkitan, distribusi, transmisi, dan jasa lain terkait kelistrikan. Perusahaan ini merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia yang kantor pusatnya terletak di Jalan Turnojoyo Blok M 1 nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan
sebagai jawatan listrik dan gas berdasarkan penetapan pemerintah nomor 1 SD garing 1945 tanggal 27 Oktober 1945. Selanjutnya menjadi perseroan terbatas dengan nama PT PLN atau Persero berdasarkan Akta nomor 169 pada tanggal 30 Juli 1994 dari Sucipto Notaris. Next. Kemudian ada pula aspek ekonomi, yaitu yang pertama mengawal pemulihan perekonomian nasional, yang terdiri dari mendukung penerapan program insentif tarif listrik bagi pelanggan dari masyarakat kurang mampu dengan daya terpasang 450 watt sampai dengan 900 watt. Kemudian mendukung penguatan daya saing nasional melalui kecukupan dan keandalan infrastruktur ketenaga listrikan. Selanjutnya yaitu dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri ketenaga listrikan nasional melalui pemenuhan ketentuan kandungan produk lokal atau TKDN. Yang kedua yaitu dengan mendistribusikan nilai perolehan ekonomi untuk mendorong pemulihan ekonomi. Yang ketiga, optimasi manfaat berganda dari pembangunan ketenaga listrikan terhadap ekonomi, yang terdiri dari pemerataan pertumbuhan perekonomian dan mengurangi kesenjangan. Kemudian, meningkatkan perekonomian daerah melalui perluasan kerjasama dengan mitra kerja lokal. Yang selanjutnya ada aspek sosial yang terdiri dari aspek tanggung jawab produk. Aspek tanggung jawab produk ini terdiri dari yang pertama total jumlah pelanggan bertambah 4,35% menjadi 79 juta pelanggan pada akhir tahun 2020, mewakili rasio elektrifikasi nasional sebesar 96,71% atau 99,20%. Kemudian yang kedua peningkatan keandalan dengan berkurangnya susut jaringan, indeks SAIDI dan indeks SAIVI. Kemudian yang selanjutnya dengan merealisasikan survei kepuasan pelanggan dengan skor kepuasan pelanggan mencapai 90,72%, indeks loyalitas pelanggan mencapai 96,63% dan indeks keterkaitan pelanggan mencapai 94,74%. Kemudian yang selanjutnya ada kinerja aspek kemasyarakatan, yang terdiri dari merealisasikan dan mendukung program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkungan PLN. Yang kedua, merealisasikan investasi sosial sebesar 156,93 miliar melalui aktivitas program TJSL. Yang selanjutnya ada aspek ketenaga kerjaan, yaitu terdiri dari yang pertama, merekrut 1.093 orang pegawai baru pada tahun 2020 dan memproses terminasi hubungan kerja dengan 1.859 orang pegawai, mayoritas karena memasuki masa pensiun normal. Yang selanjutnya yaitu merealisasikan 5 jenis program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan dan profesi. Yang ketiga, merealisasikan total 1.843 program diklat dengan 27.418 peserta. Sebagian besar dilaksanakan dengan metode digital learning karena pandemi dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemudian yang selanjutnya menerapkan knowledge management dan talent management. Dan terakhir yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan SDM. Yang selanjutnya ada aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini terdiri dari yang pertama itu meluncurkan program Green Booster untuk memastikan capaian bauran energi 23% EBT di tahun 2025. Yang kedua, berpartisipasi aktif pada skema Clean Development Mechanism atau CDM dan Voluntary Carbon Standard atau VCS dalam pengoperasian pembangkit dan telah mendapat total 8,2 juta ton CO2 carbon credit. Yang terakhir yaitu dengan menyertakan 119 unit pembangkit PLN dalam program penilaian peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau Proper 2020. Next. Yang selanjutnya ada inisiatif strategis di bidang ekonomi.
Untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek ekonomi, diterapkan berbagai inisiatif strategis untuk memasok tenaga listrik kepada para pelanggan sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, serta dengan harga yang terjangkau melalui operasi perusahaan yang efisien. Gambaran inisiatif strategi yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik sesuai dengan karakteristik pelanggan diantaranya yaitu yang pertama disediakannya berbagai inisiatif pelayanan dan yang kedua, layanan khusus dengan tarif sesuai kesepakatan para pihak. Dan yang selanjutnya ada inisiatif strategis di bidang sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek sosial, direalisasikan dengan inisiatif strategi berupa peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program PKBL dan program CSR, perseroan. Selain itu, dan juga berupaya meningkatkan kinerja mitigasi dan pengelolaan aspek K3, pengelolaan SDM, dan peningkatan kualitas layanan di mana uraiannya masing-masing akan dijelaskan pada uraian keselamatan dan kesehatan kerja, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia serta kinerja pelayanan PLN. Kemudian yang terakhir ada inisiatif strategis di bidang lingkungan. Jadi untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek lingkungan, diterapkan 3 kebijakan untuk menurunkan emisi GRK dari seluruh pembangkit dalam pengelolaan PLN, yakni yaitu yang pertama memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan, yang kedua pengalihan bahan bakar atau fuel switching, dan pemanfaatan gas buang, yang terakhir yaitu penggunaan teknologi rendah karbon dan efisien. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Okta. Untuk Okta, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan otomotif yaitu PT Toyota. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Toyota Astra Motor atau biasa disingkat dengan TAM merupakan agen tunggal pemegang merek atau ATPM mobil Toyota dan Lexus di Indonesia yang didirikan pada 12 April 1971. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan presentase saham 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang dengan presentasi saham 49% yang berperan sebagai distributor. Next. Berikut ada pemaparan aspek-aspek dari perusahaan otomotif yaitu PT Toyota. Yang pertama ada aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan ini ada 5 penerapan. Yang pertama yaitu pendekatan kami dengan GRI 103. Pada pendekatan ini, PT Toyota berkomitmen untuk mengintegrasikan ketentuan global dan nasional yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan, yaitu yang pertama ada Service and Sales dengan proyeknya yaitu SDGs Project. Yang kedua ada Community, yaitu dengan proyeknya COP Climate Change. Yang ketiga ada Clinical Management dengan proyeknya yaitu INBC Indonesia. Yang keempat ada Purchasing dengan proyeknya yaitu Manila Declaration. Dan yang terakhir ada Logistik yaitu dengan proyek Toyota Environmental Challenge. Selanjutnya aspek lingkungan yang kedua yaitu pengurangan limbah dan air dengan GRI 3031 dan 3062. Pada pengurangan limbah dan air ini terdapat limbah yang berbahaya yaitu senyawa organik yang mudah menguap atau volatile organic compound atau VOC yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan. Guna menguranginya, dilakukan pendekatan berupa yang pertama menghentikan penggunaan Substance of Concern atau SOC dan menghilangkan secara bertahap. Yang kedua ada mengurangi penggunaan VOC dalam proses pengecatan kendaraan dengan menggunakan thinner kembali, optimalisasi proses pengecatan, serta mengganti cat berbasis air yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada aspek lingkungan yang tiga, yaitu pemakaian energi dan gas rumah kaca.
pada GRI 3054 dan 3055. Pada aspek lingkungan yang ketiga ini, proses manufaktur yang dijalankan oleh PT Toyota menghasilkan emisi GRK yang timbul dari pemakaian energi, di mana berasal dari 5 pabrik dan 1 kantor pusat, yang di mana mereka akan menguranginya dengan melakukan pendekatan berupa yang pertama ada penerapan ekoplan yang menggunakan energi baru dan terbarukan di tahapan proses produksi maupun kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada modifikasi sistem dan penerapan konsep penerangan alami di lingkungan dalam pabrik. Dan yang terakhir ada pemanfaatan energi sisa dari proses sebagai pasokan energi. Lanjut ke aspek lingkungan yang keempat, yaitu energi terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan, di mana di aspek ini pencarian dan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan atau renewable energy serta yang ramah lingkungan saat ini menjadi prioritas utama. Saat ini pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah agenda dalam mengatasi permasalahan emisi CO2 tersebut, yaitu melalui peningkatan penggunaan renewable energy atau energi baru dan terbarukan, yaitu EBT. Lebih jauh lagi, pengembangan EBT dalam tataran regulasi antara lain ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel. Yang terakhir, aspek lingkungannya yaitu penerapan kepatuhan dan prinsip kehati-hatian pada GRI 10211. Dalam aspek lingkungan yang terakhir ini, dalam menjalankan seluruh program dan kebijakannya, PT Toyota senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai persyaratan yang terpaut dengan kegiatan usaha PT Toyota. Implementasi komitmen kepatuhan dilakukan melalui keikutsertaan PT Toyota dalam program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pada 2019, PT Toyota dianugerahi Green Industry Award 2019 dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lanjut ke aspek sosial. Yang pertama ada Toyota berbagi pada GRI 103. Pada di aspek ini, Toyota menerapkan 3 pokok perhatian, yaitu produk dan teknologi, pengembangan industri, dan kontribusi masyarakat. Pada produk dan teknologi, PT Toyota telah mendukung Indonesia untuk menciptakan smart mobility yang menggabungkan sistem integrasi dari people, vehicle, dan community. Lanjut ke pengembangan industrinya, yaitu PT Toyota secara terus-terusan berjuang untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia dalam perkembangan industri otomotif melalui penguatan persaingan internasional untuk ekspansi ekspor dengan menjadi salah satu dari Toyota's Global Manufacturing Base. Dan yang terakhir yaitu kontribusi masyarakat. PT Toyota secara terus-menerus mendukung untuk kemakmuran Indonesia yang lebih baik dalam mengembangkan generasi bangsa selanjutnya melalui 4 pilar kontribusi masyarakat, yaitu lingkungan, pendidikan, keamanan, dan pemberdayaan. Next. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, yang pertama pada pendekatan kami, PT Toyota berhasil mencatat jumlah ekspor tertinggi untuk kendaraan utuh bermerek Toyota selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 208.500 unit, di mana performa ekspor tinggi didukung oleh model Sport Utility Vehicle atau SUV, di mana Fortuner dan Rush masing-masing sebesar 45.300 unit dan 50.300 unit. Yang kedua ada melibatkan pemasok lokal, yaitu GRI 1029, di mana memiliki kandungan lokal awal sebesar 80%. Kedepannya, perusahaan PT Toyota akan terus berupaya meningkatkan tingkat
kandungan lokal dengan berfokus pada lokalisasi industri hulu. Untuk meningkatkannya, PT Toyota bekerja sama dengan para pemasok lokal, termasuk pemasok lokal baru, untuk meningkatkan kandungan lokal produk mesin maupun kendaraan Toyota. Dan yang terakhir ada komitmen pengembangan pemasok, di mana di sini pemasok merupakan bagian dari keluarga besar, di mana mereka akan membina hubungan jangka panjang dengan membantu satu sama lain. Ada 3 manajemen produksi. Maksud saya ada 3 pengembangannya, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu manajemen produksi, dan yang kedua ada perbaikan berkesinambungan, di mana dengan semangat untuk tumbuh bersama, PT Toyota berbagi pengalaman dan kompetisi ke para pemasok dengan melakukan kegiatan Jiskuhen melalui pembentukan grup perbaikan bersama agar pemasok menjadi lebih mandiri. Dan yang terakhir ada edukasi dan komunikasi, di mana untuk meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi dengan pemasok dilaksanakan pada awalnya 2 Juli 1987, di mana PT Toyota mendirikan organisasi nirlaba Independent Toyota Manufacturers Club atau TM Club. Sekian pemaparan dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Okta atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, perusahaan listrik adalah perusahaan yang bergerak dan menjalankan operasinya dalam bidang energi listrik. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kehadiran listrik untuk masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan yang diintisarikan dalam berbagai aspek pembangunan, baik itu pembangunan dalam bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Industri otomotif merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang mengalami persaingan yang sangat ketat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memasuki sektor ini. Otomotif sendiri adalah sebuah industri yang bergerak dalam memproduksi kebutuhan masyarakat berupa kendaraan sebagai alat transportasi. Aktivitas perusahaan listrik dan otomotif menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan, baik dari dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu perusahaan listrik terbesar di Indonesia yaitu Pembangkit Listrik Negara, atau disebut dengan PLN. Perusahaan ini menjadi penyuplai listrik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1945 dan menerapkan Sustainable Global Reporting demi keberlanjutan listrik di Indonesia. Kemudian, perusahaan otomotif yaitu ada PT Toyota, yang merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1971. Perusahaan ini juga menerapkan sistem Sustainable Global Reporting demi menjaga keberlanjutan. Next. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.